Ketakutan besar Israel terjadi. Seluruh senjatanya dibabat habis Houthi. Tahun 2024 tampaknya menjadi panggung untuk konflik-konflik yang tersisa dari tahun sebelumnya, yang masih terus berkecamuk. Salah satu yang paling menonjol adalah situasi di Timur Tengah, yang kembali memanas akibat tindakan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Awalnya banyak pengamat internasional dan pihak-pihak yang berkepentingan berharap bahwa konflik ini akan mereda. Seiring dengan dikeluarkannya resolusi gencatan senjata oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta langkah hukum yang membawa Israel ke Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida, namun kedua inisiatif ini ternyata tidak membawa dampak yang signifikan. Amerika Serikat yang secara konsisten mendukung Israel bahkan telah menyatakan secara terbuka bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan Israel. Dan mereka kembali menunjukkan sikap ini dengan menggunakan hak veto mereka terhadap usulan gencatan senjata di pertemuan Dewan Keamanan PBB. Dari segi respons regional kelihatannya masih sangat sulit untuk mengatakan kalau resolusi konflik di Timur Tengah akan tercapai dalam waktu dekat. Berbagai milisi yang mendukung Palestina terutama milisi Houthi di Yaman, terus menunjukkan ketidakpuasan mereka melalui aksi-aksi militer terhadap Israel dan Amerika Serikat. Milisi Houthi telah membuktikan komitmen mereka terhadap perlawanan, dengan berhasilnya menyita dan menghancurkan senjata-senjata asal Israel dan Amerika Serikat. Sebagai ilustrasi dari ketegangan yang berlangsung pada saat ini, milisi Houthi berhasil menembak jatuh sebuah drone canggih Amerika Serikat, yaitu MQ-1, dengan menggunakan rudal anti pesawat Isdelie 358 yang dibuat oleh Iran. Awalnya Amerika Serikat menolak untuk mengakui kalau drone yang jatuh adalah milik mereka, dan klaim bahwa drone tersebut hilang di perairan internasional. Tapi setelah investigasi lebih lanjut dan pembaruan data terungkap bahwa drone MQ-1 tersebut memang ditembak jatuh oleh Houthi di wilayah udara Yaman. Insiden ini menambah malu bagi Amerika Serikat yang harus mengakui secara terpaksa kalau mereka kehilangan teknologi canggih mereka kepada milisi yang mereka anggap sebagai lawan. MQ-1 Predator adalah salah satu kebanggaan teknologi militer Amerika Serikat yang telah diproduksi sejak tahun 1995 dan berhenti di tahun 2018. Drone ini telah digunakan sebagai alat perang di berbagai wilayah konflik, termasuk Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, dan juga Suriah. Di tengah ketegangan yang menguasai kawasan Timur Tengah, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengubah peta geopolitik. Israel, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, tiba-tiba terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Dalam serangan yang terkoordinasi dengan baik, kelompok Houthi dari Yaman dan Al-Shabaab dari Somalia bersatu dalam sebuah aliansi yang tak terduga. Mereka menargetkan infrastruktur militer Israel, menciptakan gelombang kepanikan di kalangan pasukan pertahanan dan warga sipil. Dalam hitungan jam, pangkalan-pangkalan militer Israel menjadi sasaran serangan roket dan drone yang akurat. Houthi, dengan pengalaman tempur mereka yang sudah terasah dalam konflik di Yaman, berhasil mengerahkan armada drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Di sisi lain, Al-Shabaab, dengan keahlian taktik guerila mereka, melancarkan serangan mendalam ke dalam wilayah yang tidak terduga, menggunakan pengetahuan lokal untuk mengecoh sistem pertahanan Israel. Media internasional melaporkan bahwa sejumlah besar persenjataan dan amunisi Israel hancur dalam serangan mendadak ini. Sistem pertahanan udara yang biasanya dapat diandalkan, Iron Dome, tidak mampu menangkal semua ancaman yang datang secara bersamaan. Ketidakmampuan ini menjadi titik balik, menunjukkan kerentanan yang selama ini disembunyikan. Ketegangan meningkat saat video-video serangan viral di media sosial, memicu kegembiraan di kalangan pendukung kedua kelompok tersebut. Sementara itu, di dalam Israel, suasana berubah menjadi tegang. Warga sipil berhamburan ke tempat perlindungan, ketakutan menyelimuti kehidupan sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan muncul di benak banyak orang, bagaimana bisa situasi ini terjadi? Apakah militer Israel benar-benar tidak siap menghadapi serangan gabungan ini? Dalam keputusasaan, beberapa warga mulai memposting pesan di media sosial, menyerukan persatuan dan ketahanan di tengah ancaman yang semakin dekat. Di sisi lain, Houthi dan Al-Shabaab merayakan kemenangan mereka. Pemimpin mereka mengeluarkan pernyataan berani, menyatakan bahwa serangan ini adalah simbol dari persatuan umat muslim melawan penjajahan dan penindasan. Dalam propaganda mereka,
Mereka memanfaatkan momen ini untuk merekrut lebih banyak anggota, menjanjikan bahwa perjuangan mereka tidak hanya untuk kepentingan lokal, tetapi juga untuk kemanusiaan yang lebih besar.